Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa i'tikaf di rumah Allah, bisa melaksanakan salat fardu subuh di rumah Allah. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bermohonlah kepada Allah, mudah-mudahan nikmat yang seperti ini Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abi Hurairah ini masih bab tentang berwasiat kepada perempuan. Berwasiat kepada perempuan maksudnya adalah isteri kita dan anak-anak perempuan kita. Hadis sebelumnya sahabat bertanya ke Rasulullah, apa hak yang perlu didapatkan oleh seorang isteri daripada kami laki-laki ini ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ta'amihi wa kiswatihinna wa ta'amihinna. Kiswah pakaian, wa ta'amihinna dan makanan. Jadi pakaian yang wajib memberikan pakaian untuk sang istri adalah suami. Yang wajib memberikan makanan kepada si istri adalah suami. Jadi kalau suami tak mampu, macam mana itu Ustaz? Dia harus berusaha. Kecuali ada uzur syar'i yang memang mencegahnya. Apa uzur syar'i? Seperti dia lumpuh, atau seperti uzur syar'i yang dia sudah sakit lama. Jadi bagaimana, siapa yang menanggung jawabnya? Maka boleh diambil oleh sang istri tanggung jawab itu. Jadi istri membelikan pakaian untuk dirinya sendiri, kemudian makanan untuk dirinya sendiri. Boleh dalam Islam. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Hurairah, hadis ini hasanun sahih. Hadis ini Imam Tirmizi menghukum hasan dan sahih. Hasanun sahih itu dalam satu sisi hadis ini hukumnya hasan, dalam satu sisi hukumnya sahih. Maka hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tidak ada hadis dhaif. Siapa yang menyebutnya Ustaz? Yang menyebutnya adalah guru saya, Profesor Dr. Syekh Nuruddin Aitir. Baru saja meninggal dunia sekitar 1 minggu yang lalu. Dalam usia 80 tahun, ulama hadis di negeri Syam. Beliau hafal hadis 80.000 hadis. Boleh disebut ulama-ulama hadis di dunia pernah berguru kepada beliau, termasuk Al-Fakir. Allah takdirkan berguru dengan beliau, mengkhatamkan beberapa hadis, termasuk mengkaji, membaca hadis Sahih Bukhari saya dengan beliau. Sepuh sekali. Suara beliau tak keluar kecil sekali keluar. Beliau dah sepuh umur 80 tahun. Jadi saya Allah takdirkan sempat mengaji dengan beliau dan menamatkan beberapa kitab. Di antaranya ada Arba'in Nawawi, kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari, kemudian kitab Nuzhatun Nazar. Banyak kitab yang saya khatamkan dengan beliau. Beliau ulama hadis negeri Syam, terkenal, baru meninggal.
Profesor Dr. Nuruddin Aitir. Saya mendengar langsung dari mulut beliau bahawa tidak ada satu pun hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dhaif. Tidak ada. Paling rendah martabatnya hasan. Hasan itu sudah dekat kepada hadis sahih itu. Jadi pertanyaan jawaban beliau itu muncul karena ada pertanyaan seseorang yang bertanya, orang Arab bertanya, "Syekh, di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi fi hadisun dhaif atau la? Ada hadis dhaif atau enggak?" Kenapa? Kata beliau, saya masih ingat itu. Karena menurut Syekh Albani, ini Syekh Albani lagi nih. Ini Syekh Albani memang cari gara-gara dia terus ni. Jadi kata Syekh Albani, hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada dan banyak hadis-hadis dhaif. Maka Syekh Albani ada dia punya satu kitab khusus namanya Sahih Riyadhus Shalihin. Jadi hadis-hadis yang sahih menurut beliau di dalam Riyadhus Shalihin itu beliau kumpulkan, beliau tulis pula satu namanya Sahih Riyadhus Shalihin. Berarti kalau ada Sahih Riyadhus Shalihin berarti ada hadis dhaif Riyadhus Shalihin. Ini bermasalah ini. Jadi kata Syekh Nuruddin Aitir, nah, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadis sahih semuanya. Yang mengucapkannya Syekh Nuruddin Aitir. Beliau pernah menjadi dekan di Fakultas Usuluddin di Dimashqi. Beliau hafal 80,000 hadis. Syekh Albani hafal 20 hadis saja. Mana yang lebih banyak hafalnya? Syekh Nuruddin Aitir 80,000 hadis. Syekh Albani 20 hadis. Mana lebih banyak 20 pada 80,000? 80,000 inilah dia. Terkenal. Boleh nanti ditengok di YouTube Profesor Dr. Syekh Nuruddin Aitir. Beliau aslinya Syam, aslinya Syria, tapi sudah beliau dari Syria tapi S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Memang itu yang terbentuk di dalam fikiran para ulama dahulu. Kalau anak-anak ingin menjadi ulama besar, menjadi orang yang alim besar, maka sekolahkanlah dia ke Al-Azhar. Itu dari dulu seperti itu. Maka Syekh Nuruddin Aitir, Dr. Wahbah Zuhaili, itu orang-orang luar semua itu, bukan orang Mesir. Semua ulama-ulama besar itu dididik di Al-Azhar untuk menjadi seorang yang alim besar. Siapa lagi di antaranya? Abu Ya'lawi Maliki, kemudian anak-anaknya. Jadi umumnya para ulama-ulama besar, para ulama-ulama yang ada di dunia ini itu pernah mencicipi madrasahnya di Al-Azhar Syarif. Dr. Wahbah Zuhaili, Yusuf Qaradawi, itu ulama-ulama yang disegani dunia itu. Sampai hari ini disegani oleh dunia, dan itu adalah lulusan dari Al-Azhar Asy-Syarif. Alhamdulillah kita pun yang ya boleh dikatakan tak ada bandingannya dengan orang-orang hebat itulah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ya, setidaknya kita pernah mencicipi tempat duduk yang diduduki oleh orang-orang hebat itu. Kita pernah duduk di tempat duduknya orang-orang yang mulia itu. Di Masjid Al-Azhar itulah dibuat halaqah-halaqah kajian, dan itulah yang menghasilkan ulama-ulama dari dulu. Mulai dari kita kenal dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pernah di Al-Azhar. Imam Suyuti pernah di Al-Azhar. Umumnya ulama-ulama yang menulis kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, usul fikih, itu adalah dari Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar umurnya sudah 11 abad umur Al-Azhar. 11 abad. Jadi dari Al-Azhar itulah dihasilkan ulama-ulama ila yaumina hadza sampai hari ini. Di antaranya ada guru kita Ustaz Abdul Samad, juga Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi saya kalau ada orang yang membandingkan mana bagus Al-Azhar pada Madinah, kata orang Madinah lebih bagus karena dari situ Nabi Muhammad. Saya tak akan jawab. Saya akan memberikan contoh. Lihat sajalah ulama-ulama Al-Azhar. Macam mana cara melihatnya? Baca kitab-kitab, kebanyakan pengarangnya adalah ulama Al-Azhar. Kemudian yang kedua, Universitas Madinah baru dilahirkan. Baru dilahirkan, belum sampai ratusan tahun, 100 tahun saja umurnya belum. Al-Azhar udah berapa abad umurnya. Jadi
Kalau nak membandingkan, kan ada nih orang-orang Salafi hobi membandingkan ini. Kalau nak mengaji itu ke Madinah karena di sana Nabi. Betul, di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ilmu itu banyaknya adanya sudah ada di Mesir. Maka siapa ulama yang tak pergi ke Mesir? Sehingga Imam Syafi'i sendiri pun meninggal beliau di Mesir. Imam Syafi'i berjaulah dari Palestina. Beliau di Palestina. Beliau kampung beliau di daerah dekat ya di Palestina, dekat Gaza itu. Kemudian beliau pergi ke Makkah mengaji, Makkah Madinah, Madinah ke Irak, Irak terakhir beliau mengaji di Mesir. Alhamdulillah. Jadi Allah takdirkan kita bisa di Al-Azhar Asy-Syarif, itu satu anugerah yang luar biasa yang Allah takdirkan untuk kita. Mudah-mudahan anak-anak kita pun Allah takdirkanlah bisa sekolah atau bisa mengaji di Al-Azhar Asy-Syarif. Kitab-kitab turas hari ini yang dibuka itu di Al-Azhar Asy-Syarif. Kitab-kitab dulu lagi, ya di zaman dulu itu di Al-Azhar. Maka khazanah Al-Azhar itu hidup dia. Maka takkan bisa Syiah masuk ke Al-Azhar, takkan bisa liberal masuk ke Al-Azhar, takkan bisa lagi Salafi masuk ke Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu jelas pondasinya. Jelas. Satu-satunya mungkin universitas di dunia yang menentukan mazhab kalau ingin kuliah mungkin Al-Azhar. Jadi ditanya dulu, kalau kuliah syariah dari mana? Indonesia, berarti mazhabnya Syafi'i. Nanti dia mazhabnya Syafi'i nanti. Dari mana? Uzbekistan, berarti mazhabnya Hanafi. Hanafi dia nanti. Dari mana? Sudan, berarti mazhabnya Maliki. Begitu di Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi yang tak punya mazhab, jangan bisa kuliah di Al-Azhar lagi. Itu dia teman-teman kita kan yang tak pakai mazhab. Kami langsung saja mazhab Rasulullah kan ya. Macam mana cara nak mazhab Rasulullah? Nabi tidak mendirikan satu mazhab dia. Inilah dia. Jadi alhamdulillah. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Jadi hadis ni hasanun sahih. Hasan dalam satu sisi, sahih dalam satu sisi. Maka Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum linisaihim, rawahu At-Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Itu dia. Jadi orang yang paling elok perangai, orang yang paling bagus akhlak, itu orang yang paling sempurna iman, kata Rasulullah. Apa maksud orang yang paling elok akhlaknya? Kata syarah, orang yang paling elok daripada akhlak adalah husnul khalqi bibazlul ma'ruf. Orang yang bagus daripada akhlaknya adalah orang yang melakukan kebaikan, mencegah daripada keburukan, baik buruk pada dirinya atau buruk kepada orang lain, itu tak dia lakukan. Kemudian dijelaskan lagi, biasa ia duduk di majlis-majlis orang yang baik, memberi kabar gembira selalu kepada orang, kemudian melakukan kesabaran, kemudian selaku as-sabru fit ta'lim, ya, termasuk orang yang elok akhlaknya adalah orang yang sabar dalam belajar, sabar mengaji. 1 jam duduk di majlis ilmu, 2 jam masih duduk di majlis ilmu, 3 jam masih duduk. Ini orang yang sabar ini. Kita hari ini jarang majlis yang ada pengajian sampai 2 jam 3 jam, jarang. Jarang sekali. Kalaupun ada dibuat mungkin tak ada majlisnya mungkin lagi. Mungkin dah bubar aja jemaah tu mungkin. Jarang. Kalau dulu biasa. Nabi pernah menceritakan ahwal kiamat mulai dari ba'da subuh sampai zuhur. Zuhur sampai asar. Asar sampai maghrib baru selesai. Dan sahabat tidak satu pun yang bergerak daripada tempat duduknya. Itu sahabat Nabi SAW. As-sabru ala ta'lim. Sabar dalam belajar. Itu termasuk akhlak yang elok. Wa tawaddudu ila saghiri wal kabir. Merasa menghormati atau menghargai orang yang di bawah kita dan orang yang di atas kita. Itu termasuk daripada orang-orang yang bagus akhlaknya. Itu yang paling mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang bertanya, ilmu yang tadi yang disebutkan tadi yang bagus akhlak itu bagian daripada gharizi. Itu sudah pemberian dari Allah atau perlu kita usahakan? Ada sebagian ulama berpendapat itu mesti kita usahakan.
Harus kita usahakan sabar dalam belajar, santun kepada bawahan kita, kemudian hormat kepada atasan kita, duduk di majlis ilmu, kemudian menyapa orang, kemudian berbuat baik dengan orang. Semuanya itu adalah perlu usaha. Itu kata sebagian ulama. Sebagian mengatakan tidak perlu usaha, itu semua pemberian daripada Allah. Ini yang payahnya nanti ini. Jadi yang buruk-buruk perangai gini, anak perlu semayang tu dah, tunggu aja ada masanya awak elok besok kata ni. Tak bisa, tak pas kalimat itu dikatakan. Jadi kata baginda Nabi, orang yang paling mulia dari kalangan mukmin, orang yang paling sempurna dari kalangan mukmin imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bagus akhlak kita. Amin. Wa khiyarukum linisa, dan orang yang paling bagus akhlaknya itu adalah orang-orang yang bagus pula, baik pula mereka terhadap perempuan-perempuan mereka. Artinya, jadi yang paling bagus iman, orang yang paling bagus akhlak. Orang yang paling bagus akhlak, orang yang santun kepada perempuan-perempuan. Perempuan di sini maksudnya anak perempuannya dan istrinya. Jadi bagus macam mana akhlaknya kepada istrinya. Istri tak dia pukul, istri tidak dia hina, istri dia bantu. Orang yang seperti inilah orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulangi sabda Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya daripada kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bagus pula terhadap istri-istrinya. Jadi bini awak elok, santun, di rumah ada happy sikit, disapa dia. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an Iyas ibni Abdullah ibni Abi Zubab. Ini sahabat Nabi, dia ada di Makkah saja, tidak ke Madinah. Dia mengatakan beliau di Madinah, tidak ke Makkah. Sahabat dekat dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan beliau juga seorang tabi'in, tidak sempat berjumpa dengan baginda Nabi. Intinya kita mengambil hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Ini larangan kita memukul istri-istri kita, larangan memukul daripada anak perempuan kita. Ni ada hadis Nabi SAW. Maka sebelumnya kita sebut bahawa memukul istri, memukul anak itu seperti meminum air laut. Tu minum sedikit nak minum lagi dia, minum sedikit minum lagi, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Itu kalau kita memukul istri dan anak-anak kita. Jadi kalau sudah terpukul sekali istri, besoknya nak pukul lagi, sedikit saja kesalahannya itu nak pukul lagi kita itu. Kesalah lagi dia, dipukul lagi, mungkin diberi bonus lagi, mungkin ditendang mungkin. Atau kesalahan lagi dia, dipukul, ditendang, mungkin dijentik atau di apa lagi. Maka tak heran kita kadang dapat kita info berita seorang suami membunuh istri. Kadang karena itu, seperti minum air laut tadi, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus, ingin terus, ingin terus. Ada yang mensetrika istrinya, ada istrinya yang sedang tidur digunting tangannya. Ya Allah, ini bukan orang mukmin ini. Kata Nabi, la tadribu ima Allah. Nabi mengatakan jangan kalian pukul ima Allah. Ai ima Allah ai an-nisa. Jangan kalian pukul istri-istri kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi melarang tu, jangan pukul istri kalian. Faja Umar datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan hadis Nabi jangan memukul ini. Kata Umar, zairna nisa ala azwajihinna. Bagaimana ya Rasulullah? Mereka ni menentang kami ya Rasulullah. Jadi Umar orang yang bagak, lebih bagak bininya rupa lagi. Bisa ditantang ya Umar oleh istrinya. Padahal Umar itu kalau dalam hadis Bukhari, syaitan saya takut ke Umar. Sampai lari terbirit-birit dan terkentut-kentut katanya dia dalam hadis itu. Itu syaitannya itu. Syaitan takut ke Umar. Rupanya istri Umar lebih bagak pula lagi daripada Umar. Itu dia. Makanya bisa jadi syaitan itu takut juga orang rumah awak. Raja setan istri. Raja setan istri. Istrinya raja setan. Ya, jadi ada kata Syekh
Syekh Busairi kata beliau, banyak orang yang mencapai derajat wali Allah itu karena istrinya. Jadi akhirnya Allah sayang kepada suaminya disebabkan istrinya. Ini istrinya heboh tadi di rumah tu. Sehingga nya takutnya. Takutnya tu ambil air bang, ambil anjur. Jadi khidmat inyo ke bininya tu luar biasa. Makan bang, masak bang, masak. Nyuci bang, cuci. Sapu rumah bang, sapu. Rupanya dengan sebab itu tu inyo menjadi seorang wali min auliyaillah. Itu dia. Awak mungkin tak bisa jadi wali kerana tak bisa gitu nak ada bini awak dah kan. Jadi min auliya'illahi salihin, orang-orang kasih Allah. Jadi kata Umar, bagaimana ya Rasulullah? Zairna nisa'i ala azwajihinna. Dia tantang kami ya Rasulullah. Nabi melarang jangan memukul perempuan. Tapi bagaimana perempuan itu menantang kami ya Rasulullah? Kami marahi dia, ditantangnya kami. Kata Umar ibn al-Khattab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farakhasa fi darbihinna. Kalau begitu kata Rasulullah, rakhis ini ada pengecualian. Kata baginda Nabi, farakhasa fi darbihinna, kalau begitu bolehlah pukul dia kata Rasulullah, tapi bi ghairi mumarrihin, tapi dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Maka itulah kita boleh memukul isteri tapi tak boleh di wajah, tak boleh kepala. Mungkin kita pukul tangannya, mungkin kita pukul kakinya, boleh dalam pandangan Islam, tapi ghairi mumarrihin, pukulan yang tidak memberi bekas. Setelah Nabi membolehkan itu, fatafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'u katsir. Setelah Nabi membolehkan itu, banyak datang ke keluarga Nabi. Orang-orang pedusi demo ke rumah Nabi. Orang-orang perempuan datang ramai ke rumah Nabi. Mengapa mereka? Yashkuna azwajahunna, mereka melaporkan tentang suami-suami mereka. Jadi dulu suami itu nak pandai memukul, dulu suaminya nak pandai mencubit. Tapi semenjak Nabi memberi rakhas, semenjak Nabi memberi kebebasan untuk mereka memukul, ia pukul pula dek laki-laki ko bininya lagi. Banyak datang isteri-isteri itu ke rumah Nabi. Jadi akhirnya, mengapa kalian datang? Nabi keluar. Ada apa? Ini yang ramai ini berbicara dengan isteri-isteri Nabi, dengan keluarga Nabi. Kok Nabi membolehkan? Semenjak Nabi membolehkan aku dipukul, semenjak Nabi membolehkan aku salah sedikit saja dicubit. Kenapa Nabi membolehkan? Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, apa kata baginda Nabi? Laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'u katsir yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Kata baginda Nabi, datang daripada mereka dari kalangan perempuan banyak mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah baginda Nabi, melaporkan tentang suami mereka. Nabi menjawab, laisa ulaika bi khiyarikum, tidak adalah mereka itu orang-orang yang baik daripada kamu. Jadi kalau orang elok berarti tidak dipukul kalian dah kata Rasulullah. Tapi kalau mereka itu orang yang tidak baik, mereka memukul kalian. Laisa ulaika bi khiyarikum, tiadalah mereka itu orang-orang yang baik daripada kamu. Ada yang mengatakan caranya di sini ini, alaisa, ada bukankah itu tu orang yang baik menurut kamu? Ada yang seperti itu menterjemahkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah kita tidak dibolehkan untuk memukul isteri-isteri kita. Kan caranya kemarin sudah ada dalam hadis sebelumnya. Ketika isteri tidak mau mengikuti kita, dinasihati. Tahap pertama, setelah itu diingatkan. Setelah diingatkan juga tidak mau, maka yang ketiga pisah ranjang. Ternyata pisah ranjang ni kata para ulama, ranjangnya saja berpisah, bersapu tetap harus saling sapa menyapa. Jadi bukan berarti pisah ranjang kemudian tidak sapa menyapa, tetap harus saling sapa menyapa. Jadi inyo lolok di dalam, kita lolok di luar. Tapi nanti saling sapa menyapa. Tapi kalaulah saling sapa menyapa itu tentulah elok nama itu kan. Ya, orang gitu kalau biasanya kalau lah ada masalah tu jarang siapa menyapa lagi tu. Gak 3 hari, gak 4 hari, beko ado-ado aja beko dicari caranya lagi tu. Biasanya yang membuka lebih awal itu laki-laki ini biasanya. Seperti Nabi membuka lebih awal cerita kepada Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah merajuk. Jadi Aisyah merajuk, Nabi yang kembali membuka cerita. Biasanya memang kita laki-laki yang memulai kembali biasanya. Tapi nak tahu kalau yang di masjid kau, kalau ibu-ibu pula dulu kan.
Pak ni kadang ego pula dia, tak pasal ibu-ibu yang mengalah. Biasanya laki-laki yang memulai untuk itu kembali. Tapi intinya harus ada berbicara. Kalau sudah dipisah ranjang tak mau juga berubah, maka barulah kali yang keempat, fadribuh, pukul dia, tapi pukulan yang tidak memberi bekas. Nampak juga kesalahan dia lagi. Pukul dengan pukulan yang memberi bekas. Tidak juga berubah, barulah kali yang kelima, tolak, barulah dia diceraikan. Jadi tak boleh langsung-langsung diceraikan saja isteri kita, tak boleh. Itu tahapnya. Jadi dinasihati, tak mau. Diingatkan, tak mau. Nasihati, ingat, beda. Nasihati kita sampaikan. Ni dalam Islam begini, awak mesti patuh gini. Dan kedua, diingatkan dia lagi. Pertama diingatkan, tanbih katanya, diingatkan. Kedua dinasihati. Diingatkan, hati-hati itu salah tu kerja macam tu, jangan buat lagi, tu diingatkan. Kedua dibuat lagi, dinasihati lagi. Dilakukan juga lagi, maka pisah ranjang lagi. Dibuatnya juga lagi, pukul dia. Dipukul, dibuatnya juga lagi, barulah diceraikan. Nah, itu tata cara dalam Islam. Jadi jangan langsung mencerai-cerai saja, tak boleh. Nampak isteri ini masak, garamnya terlampau banyak. Kau buat sekali lagi, aku ceraikan kau, kata dia. Itu bukan laki-laki yang baik itu. Kalau asin lagi sambal kita nanti, kau dah saya ceraikan, saya kasihkan kau ke mak kau. Tak boleh. Ini tata cara ni di dalam Islam. Kadang kita karena nafsu kadang. Maka cerai itu pun seperti itu. Kalau sudah terucapkan kalimat cerai sekali, dia nak minta lagi dia. Besok nak cerai lagi, besok nak cerai lagi. Isteri pun macam tu. Kalau sekali saja minta cerai, itu setiap nak berbantah pasti minta cerai itu. Pasti minta cerai. Habislah beras, cerai je lawaknya. Habis bodaknya, cerai je lawak lebang kecil lah. Apa lagi? Habis minyak, cerai je lah kita lagi. Sekali minta cerai, itu akan terulang-ulang lagi, terus minta cerai. Tak boleh. Hadis berikutnya, hadis terakhir daripada bab wasiat kepada perempuan. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini Abdullah ibn Amr ibn As. Anak dari Amr bin As namanya Abdullah. Dia lebih dulu masuk Islam daripada ayahnya. Ini hebatnya dia. Beliau umur 7 tahun kenabian, 7 tahun dari kenabian Rasulullah baru lahir. Jadi Nabi meninggal dunia, Abdullah ibn Amr ibn As ini umurnya 17 tahun. Orang-orang Arab banyak yang tak pandai menulis, dia pandai menulis. Orang-orang Arab ketika itu banyak yang belum hafal Quran, dia sudah hafal Quran. Itu dia hebat, dia Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dulu dia masuk Islam daripada ayahnya. Dulu bawa oleh Nabi ke Madinah, dibawa oleh baginda Nabi ke Madinah, dan ayahnya menengok ada perubahan akhlak yang bagus kepada anaknya. Ditengok, diperhatikan oleh ayah, anak semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin bagus akhlaknya, maka ayah pun ingin memenuhi panggilan baginda Nabi dengan masuk ke dalam Islam. Jadi Amr ibn al-As ini orang yang paling kokoh dalam ibadah kepada Allah. Kalau dia sudah mulai tahajud itu, jangan harap berhenti kecuali azan subuh saja. Dan dia tahajudnya itu memang di awal malam. Jadi malam tu tak pakai tidur. Malam tak ada tidur dia. Jadi puasa Senin Khamis. Jadi dia melapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada tak puasa yang lebih sering lagi daripada Senin Khamis ni?" Kata baginda Nabi, "Tak boleh. Tapi saya ingin puasa ya Rasulullah. Boleh tak dalam setiap hari saya berpuasa?" "Tak," kata baginda Nabi. "Jadi bagaimana saya ingin puasa ya Rasulullah?" Diajarkan Nabi lah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itulah yang diamalkannya. Istrinya tak disentuhnya. Macam Abu Darda pula. Isteri tak ada disentuh, isteri tak digauli. Isteri di ranjangnya tidur, dia sibuk tahajud. Jadi melaporlah ayahnya Amr bin As melapor ke Rasulullah, "Itu Abdullah anak saya kok terlampau begitu kali ya Rasulullah. Malam dia tidak tidur ya Rasulullah. Siang dia puasa pula ya Rasulullah. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Dipanggillah oleh Nabi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kata baginda Nabi, "Ya Abdullah," kata baginda Nabi, "falikulli haq." Bagi setiap badan kita itu ada haknya. Hak mata ada, hak perut ada, hak syahwat ada, semua ada haknya. Salurkanlah hak itu kepadanya. "Tapi saya tidak menginginkan dunia ini sama sekali ya Rasulullah. Saya ingin akhirat ya Rasulullah." Kata baginda Nabi, "Engkau gapailah akhirat dengan duniamu. Kalau engkau tak tidur, mata engkau sakit.
Kalau engkau tak makan, badan engkau akan sakit. Bagaimana kira-kira engkau akan mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah? Bagaimana engkau akan bisa khusyuk ibadah kepada Allah sedangkan engkau dalam keadaan sakit? Itu nasihat Nabi kepada Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Jadi Abdullah ini suka menulis. Dulu Nabi melarang, la taktubu anni ghairil Quran, jangan ada yang menulis daripadaku kecuali Quran. Quran boleh ditulis. Itu dulu. Tapi karena Abdullah bin Amr ibn al-As ini, apa ucapan Nabi ditulisnya, ditulis, disadarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang itu adalah ucapan-ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sudah mengansur-angsur tulisan hadis itu diantaranya adalah Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Amr bin As adalah ayahnya, dan itu orang yang pertama kali pergi ke Mesir untuk menjajah atau untuk mensyiarkan Islam di daerah Mesir. Maka berdirilah satu masjid yang besar, megah, masjid tertua di Afrika. Masjid itu namanya Masjid Amr bin As. Letaknya di kota Fustat, kota lama Kairo, Mesir, dan berdekatan pula dengan gereja lama. Itulah dia. Jadi kok bisa gereja itu di situ, Ustaz? Ya, gereja itu karena sudah ada setelah sahabat, setelah Khulafair Rasyidin, setelah kan sudah ada perang dunia, maka hari ini ada gereja di dekat masjid itu. Ini dia Abdullah bin Amr ibn al-As. Apa bunyi hadis? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ad-dunya mata'. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik daripada perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Jadi dunia ini permata. Dunia ini hiasan yang indah. Tapi sebaik-baik hiasan yang indah dunia itu adalah perempuan yang salihah. Makanya salah satu dalam hadis Nabi dari Sayyidina Ali, bahwa apabila seseorang itu mendapatkan 4 perkara, maka sempurnalah kebahagiaannya. Salah satu daripada yang 4 itu adalah, yang pertama adalah waladun salih, yang pertama adalah zaujatuhu salih, istri atau suami yang soleh. Jadi dapat kita istri solehah, berarti itu sempurnalah kebaikan, kebahagiaan itu untuk kita. Solehah. Terlambat buat pulang malam, inyo nak memokak dah. Nya kadang ada orang terlambat pulangnya. Tu mulai apa jadi beraksi. Di luar aja lah tarik jam pulang-pulang ke rumah lah gitu. Itulah mulai berang namanya tu. Urus sajalah urusan di luar tu, tak usah pulang lah. Itulah bongi tu. Ndak membawa apa-apa ke rumahnya, ndak ngomel. Terlambat magi piti nyo ndak bertanya dah. Ndaknya meminta, kalau ndak gitu lagi. Itu luar biasa isteri-isteri seperti itu tu. Jarang minta. Habis pun piti yang ada dia usahakan dulu. Ndaknya langsung-langsung meminta. Ini kadang ada isteri ini kita tengok, kita perhatikan kadang bagai ada orang ndak tahu dia dah, ndak tahu tamu, ndak tahu apa, langsung aja. Bang, mau piti kau bulan kau ada bang piti ledanya. La ilaha illallah. Ada. Kadang membuka aib suaminya ke depan orang banyak, itu tak boleh itu. Itu bukan istri soleha itu. Istri caleha namanya. Caleh, tak boleh. Kita harus memuliakan daripada suami kita. Jadi suami harus kita muliakan dia. Bagaimana kedudukan suami, siapa suami kita, orang dipandangkah suami atau tidak, itu mesti harus kita. Itulah mata'ud dunia. Itulah perhiasan daripada perhiasan dunia. Alun wak jago le do teangek lah do di meja. Itu kan luar biasa. Nasi goreng lah do di meja. Anduk lah tersedia pula. Itu luar biasa itu. Tapi kalau abang ni mandi dek, ambil aja lah anduk, pandai bang mah je lah. Mandinya setengah 3. Bicara orang. Khairum mata'id dunya mar'atus salihah. Sebaik-baik permata dunia adalah istri yang salihah. Mudah-mudahan isteri-isteri kita Allah jadikan isteri-isteri yang salihah. Amin. Isteri salihah itulah teman kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Bab hakun, habis tentang bab masalah wasiat kepada perempuan. Masuk ke bab baru, hakku zauj 'alal mar'ah, hak seorang suami di atas isteri. Ini dia. Hak seorang suami di atas isteri. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Ini tentang bahawa laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dari kalangan perempuan. Allah lebihkan itu kepada daripada laki-laki. Jadi kita baca tentang hadis tadi, sahabat masih bingung apa maksud isteri yang salihah tadi itu. Jadi isteri yang salihah itu idza nazara ilai sarathu. Apabila ada orang yang memandang kepadanya, dia menutupnya. Jadi ketika ada orang menengok kayaknya capek merdeka. Gitu dia. Wa idza amaraha ata'ahu. Ketika suaminya memerintahkannya, langsung dia taati. Itu cara isteri yang salihah yang kedua. Wa idza ghaba anha, apabila dia jauh daripada suaminya, hafazathu fi nafsiha, maka dia akan menjaganya dan memelihara dirinya dan hartanya. Itu saja dia tu perempuan, isteri itu isteri salihah namanya. Isteri salihah. Ada orang memandang kayaknya tutupi. Jadi tidak langsung diapakan, tidak langsung dilawannya atau tidak langsung berinterogasi dengan orang. Interaksi dengan orang. Wa idza amaraha ata'ah. Ketika diperintahkan taat dia. Ketika jauh dari suaminya, dia jaga dirinya dan harta daripada harta suaminya. Itu salihah namanya. Makanya dari bab hadis inilah tak boleh perempuan seorang isteri membukakan pintu rumah kepada tamu laki-laki tanpa izin suaminya. Tak boleh. Tak boleh. Atau izin pun suami, tapi tengok dulu di dalam rumah ada mahram atau tidak. Kalau tidak, juga tidak dibolehkan walau izin suami. Nak apa dah masuk aja lainnya. Biasa tu kawan lama tu. Kadang laki tu kadang memang tak pula. Ada akal lah kadang-kadang. Dia di luar kawan ni bertamu ke rumah tu. Nak apa tu dah kawan lama. Biasa mah dulu kan awak jinyo je biasanya. Kata isterinya, jangan bang. Abang tak ada di rumah anak-anak. Tak apa je tu dah nak macam-macam gini tu. Kawan lama awak banyak. Ini kawan lama. Kau tu nampak payah kadang. Bahaya, tak boleh. Dalam Islam tak dibolehkan. Walaupun isteri suami rida, tapi nengok situasi kondisi juga. Kalau tak ada mahram di rumah, maka jangan kita menerima tamu. Itu dia. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis muttafaqun alaih. Hadis ni sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi. Apabila mengajak seorang suami akan istrinya ila firashihi, ke tempat tidurnya. Firash tempat tidur. Ini bahasa sindiran Nabi. Apa maksud tempat tidur di sini? Jima'. Jima' bahasa Arab, bahasa kitanya hubungan suami istri. Jima'. Jima'. Tak ijtima'. Kalau ijtima' itu perkumpulan ulama. Kalau ijma' kesepakatan ulama. Kalau jima' itu hubungan suami istri. Makanya bedakan itu. Ada ijtima', ada ijma', ada jima'. Ijtima' itu yang seperti di Jakarta kemarin tu. Ijtima' ulama 212 tu ijtima' perkumpulan ulama tu ijtima'. Kalau ijma' kesepakatan ulama bahawa salat zuhur 4 rakaat tak bisa dirubah, itu ijma'. Bahawa salat zuhur sir, itu ijma'. Ijma' itu sepakat ulama. Ada yang ketiga namanya jima'. Jima' ni hubungan suami isteri. Maka bedakan dia. Ada ijtima', ada ijma', ada jima'. Maka saya ada jemaah bertanya, Ustaz nak pergi jima' ke Jakarta Ustaz katanya. Kenapa pergi jima' ke Jakarta? Orang rumah awak nak di Jakarta nah. Jadi itu waktu 212 itu tu, Ustaz nak pergi jima' aja. Apa? Jima' kata mengapa pergi jima'? Ijtima'nya. Ya yang mak itulah, itu pukimak namanya tu kata ni. Beda lagi dia. Jadi itu bahasa Nabi. Jadi Nabi bahasanya sopan loh. Tidak vulgar gitu. Idza da'a rajulu imratahu, kan sopan itu. Apabila seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, ke tempat tidurnya. Ya ngapu, kan masih mengambang baru bahasa itu. Bisa jadi untuk bercengkrama, bisa jadi untuk curhat, bisa jadi untuk bercerita. Itu Nabi. Nabi memang bahasa-bahasa itu diperhalus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi bahasa Nabi dalam hadis Bulughul Maram. Izal taqa khitanani
wajabat lahul ghusl. Atau kama qala, apabila berjumpa daripada 4 paha atau 4 lutut, atau dalam hadis lain, apabila seseorang suami bertumpu dia dengan 2 lututnya, wajabat lahul ghuslu, maka dia wajib mandi. Apa maksudnya itu? Hubungan suami istri, itu sopan Nabi. Hadis berikutnya beda lagi. Izal taqa khitanani wajabat lahul ghusl. Apabila berjumpa 2 yang dikhitan. Apa maksud 2 yang dikhitan? Kalau orang tak mengaji bingung nih. Apa dikhitan padusi, nak dikhitan tu kata dia. Apa maksud khitan? Khitannya laki-laki kita, khitannya istri kita. Maka itu dalil dalam mazhab Syafi'i bahwa perempuan pun wajib dikhitan. Nabi sudah mengatakan, apabila bertemu daripada 2 khitan, kemudian inzal ni keluar mani atau tidak keluar, maka dia wajib mandi. Bahasa Nabi itu bahasa halus gitu. Tak langsung aja, oh siapa nak ngikut-ngikut wajib mandi, nak Nabi sopan. Hadis tengok lagi dalam kitab Jami'us Saghir ada itu. Manakaha bil yad, salah satu orang yang tidak dapat keberkahan, yang maksudnya orang yang pekerjaan yang termasuk dilaknat jauh dari rahmat. Siapa di antaranya? Pertama kali adalah orang yang menikah dengan tangannya. Apa maksudnya? Nani. Bersenggama ni apa lah cara sama kau. Beda. Tu bahasa Nabi, sopan kan bahasa Nabi. Orang yang menikah dengan tangannya. Kalau awak cerna bahasa menikah dengan tangan, apa lah cara menikah dengan tangan? Tak mungkin menikah dengan tangan. Onani. Orang laki-laki yang onani, perempuan yang onani melakukan itu, maka kata baginda Nabi, ini orang yang ab'adu min rahmah. Orang-orang yang laknat maksudnya di sana adalah yang jauh daripada rahmat Allah. Orang yang menikah dengan tangan. Kan halus bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bahasa Nabi yang halus lagi? Banyak. Bahasa Nabi yang halus banyak. Isteri-isteri Nabi berkumpul. Termasuk Saudah kalau tak salah, Ummu Habibah juga di sana. Ya Rasulullah, di antara kami ni siapa yang nanti yang akan mendahului engkau ya Rasulullah? Jadi setelah engkau meninggal dunia, siapa di antara kami ni yang cepat lagi meninggal dunia ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Orang yang paling panjang tangannya. Kan begitu dia kata Rasulullah dalam hadis. Orang yang paling panjang tangannya. Akhirnya isteri tadi mencari alat pengukur sadanya lah. Ya, dia cari kayu, diukur tangannya di kayu tu. Masing-masing isteri mengukur tangannya, sibuk. Itu katanya, sibuk diukur lagi. Sibuk diukur lagi. Di antara isteri Nabi yang banyak itu, yang paling panjang tangannya kalau tak salah tu adalah Saudah. Saudah yang paling panjang tangannya. Jadi kata Saudah, berarti kata Saudah, akulah yang akan mendahului Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu masih bingung juga apa maksud panjang tangan dari Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan orang yang paling sering bersedekah. Memang di antara itu yang paling bersedekah adalah Saudah. Sampai bersedekah waktunya pun dia sedekahkan kepada Aisyah. Waktunya dia sedekahkan ke Aisyah. Untuk dia itu, malam itu Nabi mesti malam di rumah dia. Tapi dia berikan kepada Aisyah. Aisyah, ambillah jatah malamku yang hari ini untuk engkau. Jadi Nabi tidak usah di rumah Saudah, tapi Nabi di rumah Aisyah. Tentu Aisyah dapat durian jatuh aja lah kan. Tentu Alhamdulillah. Baginda Nabi tentu macam tu juga, Alhamdulillah. Tapi itulah kemuliaan daripada Saudah. Jadi idza da'a rajulu imra'atahu, apabila seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, ke tempat tidur. Firash ni tempat tidur. Falam ta'tih, dan dia tidak mendatanginya. Maksudnya enggan. Fabata, enggan, tak mau dia. Jadi kata suami, lah ke dalam kamar kita. Ndak, abanglah dulu kata dia. Abata, enggan dia. Atau ketika suami mengajak istri nak hubungan, kemudian enggan sang suami, ghadban. Ternyata maksudnya enggan istri, ghadban, marah suami, alaiha la'nataha, maka perempuan tadi, istri tadi dilaknat. La'anat hal malaikah, melaknat akan perempuan tadi oleh malaikat, hatta tusbih, sampai waktu subuh. Makanya kalau kita marah, kita ajak orang rumah,
Lah kata kita lah lama keluar aku mah kata kita umpama kan dah jarang berjumpa kita ni kata musafir terus saja kata dia. Kata kita kan lah hendak ada penek pada pagi menyapu apa ngasuh anak apa ndak dah ni. La'anat hal malaikah. Malaikat melaknat hatta tusbih sampai waktu subuh. Tapi kata Imam Al-Qurtubi dijelaskan di sini, laknatnya itu kalau suami marah. Kalau suami marah, kalau suami tak redha, dilaknat oleh malaikat. Tapi kalau suami tidak marah, suami faham, oh iyonya ponek. Oh dia memang dia banyak melakukan aktivitas hari-hariannya, maka tidak dilaknat oleh para malaikat. Begitu dia. Syarahnya ini yang luar biasa. Jadi kata beliau di sini, walaupun isteri itu dalam keadaan haid, dia mesti juga harus untuk memenuhi panggilan suami. Jadi dia nak diajak oleh suami untuk melampiaskan syahwatnya. Dia dalam keadaan haid, sama dengan sahabat, sama dengan isteri Rasulullah. Ana haid ya Rasulullah, kata Aisyah. Nabi ketika menyentuh kain Aisyah, sarung tak salah isteri Aisyah. Ana haid ya Rasulullah, kata Aisyah. Ketakutan Aisyah, ana haid ya Rasulullah, saya haid ya Rasulullah, jangan dekati begini Nabi, saya bernajis ya Rasulullah. Kemudian kata begini Nabi, yang najis itu bukanlah dirimu, bukan fisiknya yang najis, bukan diri perempuan itu yang najis, tapi hukum yang ada pada perempuan tadi bernajis. Jadi kata syarah di sini, walaupun dari perempuan kita tadi haid, kita menginginkan juga, kita sedang ada syahwat, kita sedang ada nafsu, ada syahwat, dan perempuan istri kita ini sedang haid juga, tetap dia wajib untuk memenuhi keinginan kita. Tapi jima kan tak boleh. Hubungan suami istri haram hukumnya. Tapi kok dibolehkan juga Ustaz? Liimkanil istimta'u biha bighairi jima'in. Karena dibolehkan bersenang-senang dengan istri selain daripada jima'. Ya boleh. Dengan cara apa selain daripada hubungan suami istri? Boleh. Apa caranya? Nak menggesek-gesek bini wak ke situ boleh, nak bermain-main bini wak di situ boleh, tak apa-apa. Tapi jangan jima' dia. Itu dia. Agak lain kaji pagi kau nampak, tapi apa cara? Tapi apa cara kalau mengaji kitab tentu itu diikuti tadi. Nak mungkin nak pindah aja ke bab berikutnya Ustaz. Nak khatam namanya kita tadi. Kita kan nak mengkhatamkan kitab, itulah baca hadisnya. Imkan bitis, saya rasa mungkin Bapak Ibu baru tahu juga yang ini nih. Oh iya kata Pak Marjan kan. Baru tahu ini. Kamu dari dulu tahu lagi, dari Mesir dulu dah tahu juga. Jadi kata Syekh, jima' yang tak boleh kata Syekh. Selain daripada itu kan bisa kata Syekh. Jadi ambo pembingung, apa maksudnya selain daripada jima'? Ya memang istri haid kan hubungan suami istri yang tak boleh. Hubungan suami istri yang tak boleh ketika jima'. Selain daripada itu boleh. Nak bini kita nak dengan tangan yang dia pegang, nak dengan rambut, nak dengan apa, terserah dia, boleh, apa salahnya? Ini dia. Istimta'u biha bighairi jima'in, karena bersenang-senang dengan istri itu dibolehkan selain daripada jima' ketika istri haid. Itulah ni. Kok tahu dari dulu mungkinlah kami buat ke ustaz ni kan. Kinilah tua apa pula cara lah. Kenapa Nabi mengatakan hatta tusbih? Di waktu subuh. Kan agak lain hadis baginda Nabi. Dan marah suami tak redha. La'anat hal malaikah, maka istri tadi dilaknat oleh malaikat hatta tusbih, sampai waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Karena memang aghlab katanya, kebiasaan kita tidur dengan istri adalah di malam hari. Maka dari sini menjawab hadis-hadis sebelumnya, menyesuaikan hadis sebelumnya, bahwa membagi jatah kepada istri kita itu jatah malam, bukan jatah siang. Ini ada orang punya istri 3, tapi istri 3 ni 2 ni jatahnya di siang saja, jatah malam tetap di istri pertama. Ini tak boleh nih, ini tak adil nih. Yang pembagian jatah di sana adalah al-lail, jatahnya jatah malam, walaupun tidak hubungan sama istri. Yang pasti kita tidur dan bermalam dengan istri itu bagi jatah malam. Ni ada ni di kita ni jamaah, ni berbini 2 je, tapi lalu malam je bini yang pertama, lalu siang je bini yang kedua. Tentu malam kesepian istri ni, yang tidur tu malam. Maka Nabi menjelaskan kenapa hatta tusbih, karena pembagian itu pembagian malam, bukan pembagian siang.
Begitu dia. Ini harus kita fahami juga. Maka berilmu dulu baru nak mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Hatta tusbih, sampai waktu subuh. Karena memang waktu subuh itu adalah waktu yang melakukan kebiasaan orang melakukan tidur di malam hari. Kenapa istri wajib untuk memenuhi panggilan suami? Kenapa? Pertama, karena di sana ada pahala. Yang kedua, tahqiq subutul maksiyatah. Dikhawatirkan ada maksiat yang akan dilakukan suami kalau istri tidak mau. Apa maksiatnya? Ya bisa jadi dia melakukan zina dengan orang lain, bisa jadi dia melakukan nikah dengan tangannya seperti yang kita sebut tadi, atau bisa jadi dia melakukan hal-hal yang lain yang itu unsurnya atau dasarnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini dijelaskan hatta yusbih, sampai di waktu subuh. Fihi jawazul la'nal 'asil muslim idza kana wajhul irhab. Jadi boleh kita meminta kepada sang istri dan istri pun wajib untuk memenuhi. Apa maksud laknat di sana? Laknat di sana apakah memang dengan makna celaka? Tidak, kata Ibnu Hajar. Laknat di sana itu adalah daripada makna lughawi. Apa maksud laknat di sana? Al-ib'adu min rahmatih, artinya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak dicatat oleh malaikat rahmat dia ni sebagai orang yang dekat dengan Allah sampai nanti di waktu subuhnya. Ustaz, itu kan kalau laki-laki mengajak suami. Bagaimana dengan istri mengajak suami? Apakah sama juga dia kedudukannya? Ya, sama kedudukannya. Sama-sama tidak diredai atau dilaknat juga oleh para malaikat, tapi suami yang memang suami yang mampu. Suami yang dia masih mampu untuk memberikan itu, kemudian dia enggan, tak mau dia. Ya mungkin alasannya dengan alasan yang ya saya capek apa segala macam, tak mau dia. Padahal istrinya juga berkeinginan, maka juga suami dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Itu menurut syarah daripada ulama. Tapi kenapa Nabi mengatakan di sini laki-laki yang mengajak perempuan? Kenapa tidak perempuan yang mengajak laki-laki dibunyikan di dalam hadis? Kata syarih, anna sabrur rijalu ala tarkil jima' adha'afu min sabril mar'ah. Bahwa sesungguhnya kesabaran laki-laki untuk meninggalkan hubungan suami istri itu tipis dibandingkan dengan sabarnya perempuan. Laki-laki kalau nak dapat itu mencak-mencak ya. Marah dia kadang, emosi tinggi. Karena keinginan itu tuh harus dapatnya, itu sabarnya. Maka sabarnya laki-laki untuk mendapatkan itu tipis sekali sabarnya. Banyak tak sabarlah umumnya para laki-laki. Tapi katanya di dalam syarah, perempuan itu tebal sabarnya. Jadi kalau nak pun dapat dia, nak apa dia produksi ke dah. Begitu dia. Apalagi pengaruh daripada KB. Itu ada juga kata orang kesehatan dan kata masyaikh, saya juga pernah mendengar pengaruh KB juga berpengaruh kepada nafsu syahwat daripada istri-istri. Jadi kalau istri melakukan KB, itu syahwat tadi agak lemah sedikit. Makanya banyak apa-apa nambah puasa, banyak gitu yang melakukan hal, karena istri tak ingin lagi dia melakukan itu, tidak ada ghirah dan semangat lagi. Hadza wabillahi at-taufik wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan besok lain tak masalah ikut je. Oh, lain 7 baru nampaknya. Hadis yang kedua lain lagi, yang ketiga lain lagi. Pokoknya masih masalah hak rijal. Hak apa katanya dalam bab tadi, judul babnya saja, haqquz zaujin 'alal mar'ah, hak suami kepada istrinya. Tapi tak banyak daripada hadisnya. Hadisnya tak banyak, cuman satu sudah dibaca. Ada sekitar 6, 7, 8, 7 hadis lagi baru masuk kepada nafkah ala iyal, nafkah kepada keluarga. Hadza wabillahi at-taufik wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita. Baik, kita berdoa kepada Allah. Ada jemaah kita yang sakit, hendaknya Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah jaga dia, dan yang kena corona ini Allah hindarkan dan Allah angkat corona ya. Dan ada sahabat-sahabat kita yang WA, tolong doakan Ustaz, saya terkena COVID. Ya tetap semangat, tak usah putus asa, kata saya. Ya, kata dia. Semangat, tetap semangat, banyak zikir, banyak zikir. Kalau boleh amalkan zikir ismu zat tu 5,000 dalam sehari. 5,000 dalam sehari itu cukuplah. Atau
Ya bagaimana? Ya kalau diajar pun semua zat belum berbai'ah tariqah payah juga ya. Atau zikir tahlil sajalah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat itu sebanyak-banyaknya, itu keluar keringat itu. Maka orang suluk itu setelah berzikir tak boleh langsung mandi karena panas. Panas dia, sejukkan dia dulu, santai dulu, baru lakukan mandi kalau ingin mandi. Itu panas itu. Panas itu dari dalamnya. Dari dalam syariat itu mengatakan. Jadi dengan zikir pun tubuh kita akan panas, akan banyak bergerak. Jadi kita doakan sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, dan yang sudah meninggal dunia Allah lapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.